السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita terus bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmatnya. Salawat dan salam kita tujukan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Telah kita ketahui bersama bagi orang-orang yang beriman, terutama mereka yang senantiasa mengkaji syariat Islam, mengkaji Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan kita dapati di sana tanbih dari Allah Subhanahu wa taala, peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan kita kembali bahwa kita adalah seorang hamba yang dicipta oleh Allah Tabaraka wa taala untuk menunaikan hikmah yang paling utama dari penciptaan manusia adalah untuk menunaikan ibadah. Itu akan kita dapati banyak sekali diulang-ulangi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, terlebih lagi di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an mengingatkan kita tentang ibadah, mengingatkan kita tentang akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita di dalam banyak hadis-hadisnya tentang pentingnya untuk memperhatikan ibadah kita ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini sebelum Allah Subhanahu wa taala menemukan kita atau mempertemukan kita dengan ajal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita untuk memperbagus ibadah kita, benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengingatkan kita tentang akhirat, tentang negeri akhirat, agar kita tidak dilupakan dan tidak melupakan persiapan-persiapan kita untuk kebahagiaan akhirat kita tanpa harus meninggalkan usaha. Pastinya orang-orang yang beriman kemudian senantiasa memperkuat keilmuannya, dia akan faham bahwa untuk mencapai kebahagiaan itu, terutama kebahagiaan akhirat, itu dengan ikhtiar, dengan usaha. Maka di situ pentingnya kita untuk senantiasa thalabul ilm, terus menuntut ilmu, ta'allum, innamal ilmu bita'allum, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ilmu itu bisa diraih dengan terus belajar. Ilmu itu bisa diraih oleh seorang hamba dengan terus belajar. Nah, ibadah itu juga tidak akan bisa kita sempurnakan, kita persembahkan kepada Allah Ta'ala dengan sempurna, kecuali dengan ilmu dan dengan memperkuat ilmu kita. Terus memperkuat ilmu kita, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, menimba ilmu dari ahlinya, dari ahlul ilm, dari para ulama yang mereka itu warasatul anbiya. Mereka lah sejatinya yang benar-benar mewarisi apa yang ditinggalkan oleh para nabi dan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka para nabi tidaklah meninggalkan dinar ataupun dirham, tapi yang mereka wariskan adalah ilmu, seperti yang dicantumkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nah, maka dari itu para jamaah juga Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan sebuah ibadah itu menjadi inti kehidupan kita adalah untuk ibadah tersebut. Kita dapati para ulama, mereka bekerja keras untuk memberikan kesimpulan-kesimpulan dan ringkasan-ringkasan. Tujuannya untuk memudahkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mereka mampu melaksanakan ibadah tersebut tidak kesulitan dan tidak kesusahan dan tidak terjadi pelanggaran. Sehingga mereka berusaha untuk menyimpulkan seperti para ulama menyimpulkan bahwa ada syarat-syarat sahnya ibadah itu. Dan yang paling sering disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka dari syarat sahnya ibadah ada dua, yaitu tentang keikhlasan, itu yang paling utama, dan keikhlasan itu sangat berkaitan erat dengan amalul qalbi, dengan perbuatan hati, bukan dengan perbuatan badan. Keikhlasan itu lebih kepada amalul qalb, lebih kepada amalan hati. Dan ingat, hati ini, amalan hati tersebut itu tidak disaksikan oleh manusia. Yang disaksikan manusia itu adalah amalul jawarih, perbuatan anggota tubuh kita, anggota badan kita. Sehingga untuk menjadikan niat itu ikhlas secara sempurna, karena innamal a'mal binniyat, yang paling utama dituntut oleh Allah Ta'ala dan dilihat oleh Allah Ta'ala itu adalah perbuatan hati. Bagaimana menjadikan ibadah itu sempurna? Sempurnakan niatnya, keikhlasannya. Walaupun ribuan kali, jutaan kali kita katakan dengan lidah kita, saya ikhlas, saya ikhlas, saya ikhlas. Jutaan kali kita sebutkan itu di hadapan manusia, tapi nggak sesuai dengan amalul qalb, dengan perbuatan hati, yang nggak sempurna ibadah itu di hadapan Allah. Bahkan bisa kita katakan tidak diterima, tidak ada pahalanya. Oleh karena itu, untuk menyempurnakan ibadah dengan menyempurnakan niat ikhlas, dan untuk menjadikan niat kita itu ikhlas butuh dukungan ilmu. Makanya Allah Ta'ala mengatakan lahum qulubun la yafqahuna biha. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya qalb tapi enggak faqih dengan sebab hatinya. Ya, tapi mereka enggak pintar, enggak faqih, enggak faham. Karena para ulama menyebutkan bahwasanya kata fiqh, faqih, Allahumma faqihu fiddin, seperti doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah ibnu Abbas, ya Allah faqihkan dia, sehingga para ulama sering menyebut fiqh, faqih, ya, fiqh. Karena fikih itu tingkatan faham, tingkatan ilmu tertinggi. Faqih. Ya, jadi jeli sekali dia di dalam melihat sesuatu, menimbang sesuatu, merasakan sesuatu dengan ilmu tadi. Disensitif sekali dia dengan ilmu. Sedikit saja kejadian atau gerakan, keadaan, langsung dia timbang dengan ilmunya. Berbeda orang yang kadar ilmunya itu di bawah itu. Gak sensi dia, gak peka. Tunggu lama, tunggu diingatkan, tunggu dinasehati, tunggu ditegur, oh baru connect. Nah, itu dia ya, kadar ilmu orang itu beda-beda. Tergantung kekuatan ilmu itu. Semakin sering seorang menuntut ilmu, menimba ilmu, karena menimba ilmu ini juga berpahala, ibadah juga dia. Allah jadikan ibadah. Dalam menuntut ilmu juga dituntut lagi ikhlas. Nah, itu lagi dia. Nah, maka kata Allah Ta'ala tadi, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi enggak faqih dengan hatinya. Karena hati itu membutuhkan ilmu tadi. Dia membutuhkan asupan ilmu. Terutama melalui pendengaran, dengan sima', sami'na. Ya, sami'na wa ata'na. Itu kita dapati dalam Al-Qur'an. Beberapa tempat Allah menyebutkan sami'na wa ata'na, itu kaidah ketaatan orang-orang dulu, terutama para sahabat.
Karena mereka menundukkan dirinya kepada apa yang mereka dengar dari Nabi Muhammad SAW. Nggak pikir-pikir. Kalau kita mungkin sami'na wa fakkarna, kami dengar tapi pikir-pikir dulu. Ya, kami pikir-pikir dulu. In aradna fa'alna wa illa la nurid la naf'al. Mungkin seperti itu. Kalau kami pingin, ya kami kerjakan, pikir-pikir dulu. Kalau mau ya kerjakan, kalau enggak ya tidak usah dikerjakan. Ya, tapi beda, itulah dia keutamaan kenapa Allah Ta'ala ya menjadikan para sahabat itu sebagai teman-teman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau kita hidup di masa Nabi, belum tentu juga kita menjadi sahabat Nabi. Belum tentu. Karena Allah Ta'ala takdirkan, Allah Ta'ala ciptakan, jadikan itu manusia-manusia terbaik. Yang menemani menjadi sahabat manusia terbaik, ya jelas orang yang terbaik. Sahabat. Yaitu para jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, syarat utama ibadah ini penting untuk tetap terus kita koreksi. Itu keikhlasan. Dan keikhlasan itu butuh ilmu. Nanti ada kaitannya dengan syarat kedua yang disebut oleh para ulama. Nah, bahasan kita ini gimana sih menyempurnakan dua syarat itu? Mungkin sering kita dengar itu. Ikhlas dan muwafaqah di syariah atau mutaba'ah di syariah. Syarat yang kedua, mengikuti atau mencocoki sesuai dengan syariat. Nanti akan sedikit kita berikan tips-tipsnya bagaimana itu supaya sesuai dengan syariat itu gimana. Yang menjadi syarat kedua, supaya lebih sempurna ibadah kita tersebut. Ibadah yang kita lakukan setiap hari, mumpung umur masih ada. Belum masuk kita kepada fase hisab. Kalau sudah fase hisab, nggak bisa lagi kita revisi lagi amal tersebut. Ya Allah, kembalikan lagi aku ke dunia. Itu orang kafir kan? Minta dikembalikan lagi dia, supaya aku bisa berinfak. Fa'as-saddaqu wa aku minas salihin, supaya aku bisa bersedekah lagi ya Allah. Tangguhkanlah aku, hidupkanlah aku, kembalikan lagi aku ke dunia supaya aku bisa beramal salih. Kalla, kata Allah, enggak. Mana bisa balik lagi? Udah mati balik lagi. Nah, itu cerita dongeng aja mungkin ya ada gitu ya, udah meninggal balik lagi, hidup lagi dia. Tapi kalau sudah yang namanya wafat, dah meninggal dunia, udah kita yakini dia sudah ada di alam barzah yang tinggal menunggu nanti yaumul akhirah, yaumul hisab. Kita masih ada kesempatan untuk meralat. Apa yang kita lakukan kemarin mungkin kita dapati kekeliruannya. Orang yang tebal keilmuannya, dalam keilmuannya faqih, itu akan merasa itu. Oke, tadi saya sebutkan bahwasanya tingkatan ilmu pada setiap hamba itu nanti berbeda-beda, dia akan mempengaruhi kepekaan dari setiap kejadian, keadaan, sekelilingnya, baik itu untuk dirinya ataupun orang di sekitarnya. Orang yang memiliki ilmu, terutama di kalangan para alim ulama, tatkala dia melihat sesuatu yang terjadi di hadapan matanya, langsung kerja itu. Ya, mesin ilmunya itu langsung kerja. Ini apa yang harus dia lakukan? Hikmahnya bagaimana? Supaya dia juga tidak keliru di dalam menerapkan syariat. Mereka juga khawatir, karena juga namanya manusia. Ada sisi-sisi yang memang di situ dia lemah, sehingga menimbang sesuatunya itu akhirnya keliru. Tapi setidaknya dia punya timbangan. Hanya Nabi SAW mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi wa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa biqalbihi. Enggak, Nabi SAW tidak menyebutkan satu keadaan saja. Ketika seorang benar-benar menyaksikan kemungkaran di hadapan matanya, beliau sebutkan ya dengan tangannya, kalau nggak mampu dengan lisannya, kalau nggak mampu dengan hatinya, untuk menunjukkan seorang itu bekerja dengan ilmunya, dia bekerja untuk Rabbnya, untuk Allah Subhanahu Wa Taala, bekerja untuk Rabbnya. Bagaimana cara kerjanya itu? Mesinnya apa? Ilmu. Itu menunjukkan bahwasanya kita harus berpikir itu faqih. Siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya, katanya. Dia lihat, rubah dengan tangannya. Kalau nggak mampu, nah kan kerja dia. Gimana ini? Dengan lisannya. Kalau nggak mampu dengan hatinya.
Nah, orang yang tidak memiliki ilmu, ya nggak tahu itu mungkar. Ya, dia tidak tahu itu kemungkaran. Tapi orang yang memiliki ilmu, dia kerja itu. Itulah dia. Abdi, itulah namanya penghambaan. Itulah dia namanya menghambakan diri. Itulah dia ibadah. Itu ibadahnya dia itu. Nah kan cakupan ibadah kan banyak disebutkan para ulama. Tidak hanya ibadah itu yang berkaitan dengan sholat 5 waktu. Ya, itu bagian dari ibadah. Tapi tidak kita batasi cuma itu. Nah untuk menyempurnakannya itu tadi, belum lagi mereka harus bekerja ketika melihat sebuah kemungkaran, kan harus ikhlas. Mau pamerkah dia? Ketika menegur ada yang melakukan kemungkaran, misalnya dengan lisannya mau nasihatin orang, ya, dia mau pamerkah? Atau supaya disebut alim kah? Supaya disebut dia orang yang hebat atau apa? Dia harus kerja juga itu, mengendalikan dirinya. Nah itu para jamaah Allah Subhanahu Wa Taala. Syarat yang utama itu butuh ilmu. Dan kita harus tetap terus mempelajari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Nah di situ nanti pertolongan Allah Taala. Tidak ada satupun hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang betul-betul berusaha melainkan Allah Taala akan mudahkan usahanya. Ya, apapun itu selama itu kebaikan yang ditetapkan di dalam syariat Allah Subhanahu Wa Taala, ketika seorang hamba bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kebaikan itu, Allah akan mudahkan. Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ini dijadikan istidlal oleh para ulama bahwa ketika seorang hamba betul-betul ingin baik, Allah mudahkan dia jadi baik. Tapi ketika nggak ada usaha untuk ke sana, ya sebaliknya ayat lanjutannya, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna sanuyassiruhu lil usr. Orang-orang yang memang nggak ada usahanya, nggak ada tekadnya, ya nggak akan mungkin dia disamakan seperti orang yang berusaha nggak akan dia dapatkan itu. Nah, maka kembali tadi ya, untuk menyempurnakan ibadah kita harus betul-betul mengelola hati ini, dan hati ini harus faqih. Ya, hati kita ini harus kuat. Sensinya itu, kepekaannya itu tingkat tinggi. Nah, itu nggak bisa semudah yang memang kita bahas, butuh usaha. Tadi kita sebutkan thalabul ilm. Hanya banyak para ulama menasihat, tuntut ilmu terus, menuntut ilmu, belajar terus. Karena itu akan membantu kekuatan hati kita. Ta'alluqul qalbi li rabbi. Keterkaitan hati seorang hamba terhadap penciptanya itu melalui proses pengetahuan tadi, ilmu. Semakin dia menggali Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan semakin kenal dengan Rabbnya. Beda antara pengenalan kita terhadap Khalik dengan pengenalan kita terhadap makhluk. Itu akan terasa beda. Ya, seorang hamba dia semakin kenal Khalik penciptanya, itu akan semakin ta'zim, semakin diagungkan. Dia akan semakin hormat gitu maksudnya. Semakin dia hormati Robnya. Beda orang yang nggak kenal Robnya itu, kurang penghormatannya, asal-asalan saja dia. Makanya sampai para ulama membahas bagaimana adab meletakkan mushaf, penempatan mushaf itu dibahas oleh mereka. Afdolnya tangan mana, itu dibahas. Kenapa? Itu tadi, ta'zim, ingin memuliakan Allah. Kemudian untuk itu. Itulah dia semakin dekatnya seorang hamba kepada Robnya, pada Khalik itu, semakin dia agungkan. Nah, beda antara pengenalan makhluk dengan makhluk, itu beda. Dan itu kadang kita rasakan itu dan kita iyakan gitu. Semakin kita kenal dengan makhluk, semakin kita dekat akrab, itu kurang pengagungan kita sama dia. Penghormatan kita itu kurang. Awalnya kenal dengan dia segan, lama-lama akrab, lama-lama dia keplak kepalanya. Ya kan? Kan seperti itu. Ngomong tuh asal-asalan. Itu dia dengan makhluk. Ya, itu dengan makhluk seperti itu.
Tapi kepada Allah nggak ada orang, seorang hamba semakin kenal Allah kemudian semakin asal-asalan dia, nggak ada. Nggak ada, sampai jalannya aja dia takut dia gitu, cara jalannya itu salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia muraqabah, tingkatan seorang hamba itu semakin kenal dia sama Allah semakin muraqabah. Dia anggap Rabb itu raqib, pengawas, kan muraqabah itu pengawasan. Allah raqib dia, yang ngawasin dia itu. Maka dia hati-hati. Semakin karena dia ingin mengagungkan Rabb-nya dalam setiap ucapannya, dalam setiap perbuatannya. Nah, itu para jamaah Subhanahu wa taala. Dan itu memang dimulai dengan penataan hati dan itu dengan ilmu, pengetahuan. Jadi semakin kenal, mengenal Allah taala itu tidak ada jalan yang lain kecuali melalui Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi kita SAW dan serta penjelasan para ulama. Al-Quran ini Masya Allah ya para jemaah Allah SWT. Ya, sebab terkuat dan bukti terkuat kebenaran Islam itu adalah Quran sebenarnya. Bukti terkuat benarnya Islam. Kalau kita mungkin ditanya apa bukti bahwasanya agama Islam kalian itu benar, apa mungkin kita jawab ya karena jumlah orang Islam lebih banyak itu bukti Islam benar, kan enggak? Ya, enggak seperti itu kita jawab. Apa buktinya bahwasanya Islam ini agama yang benar hari ini? Kita buktikan itu pakai apa? Pakai zikir. Kemudian kita katakan kepada orang-orang kafir misalnya, bukti Islam itu benar, ya ini zikir-zikir. Ya, bukan. Bukti kuat bahwasanya Islam ini benar itu Quran itu. Karena Allah Ta'ala sendiri menantang manusia. Coba buat semisal Quran. Datangkan jin dan manusia, semuanya kalian kumpulkan untuk membuat semisal Quran. Mampu nggak? Ditantang sama Allah Ta'ala. Kalau nggak mampu, ada lagi tantangan Allah seperti dalam surat Hud itu. Ya, Ashrus Suwar. Coba datangkan, buatkan 10 surat. Dalam Quran itu 114 surat. Buatkan 10 surat. Mampu nggak kalian? Nggak mampu. Udah satu surat saja, coba datangkan satu surat. Fa'tu bis surah kata Allah. Coba datangkan satu surat semisal surat Al-Quran. Nggak mampu. Terus dari jalan mana masih ragu juga itu masih dari mana masih meragukan tentang Quran itu? Makanya pahalanya itu besar sekali Al-Quran itu dibandingkan zikir-zikir gitu. Kita kalau mengucapkan Allahu Akbar misalnya begitu ya, kan satu pahalanya, ya kan? Satu dia pahalanya. Tapi coba ketika membaca Al-Quran, ketika kita membaca Sabbih isma rabbikal a'la, sinnya itu satu pahala, dilipat gandakan 10. Sinnya bukan tasbihnya secara keseluruhan, bukan. Ya, tapi itu ya. Maka ini yang perlu kita ingatkan kembali, kita segarkan kembali tentang syarat pertama dari keabsahan sebuah ibadah itu keikhlasan, dan itu merupakan amalan hati. Itu merupakan amalan hati. Dan nanti dia diperkuat dengan syarat kedua. Apa syarat yang kedua? Kita langsung kepada syarat kedua. Kata mereka bahwasanya ibadah itu antakuna al-ibadatu muwafiqatan lisyariah atau mutabi'atan lisyariah. Hendaknya ibadah itu betul-betul mengikuti syariat. Setidaknya kita bisa mengikuti syariat Islam ini dalam pelaksanaan ibadah pada 6 hal. Itu disimpulkan oleh para ulama. Ada yang menyebutkan 2, 3 kan begitu ya. Tapi saya lebih kepada mengurainya itu lebih banyak supaya lebih gamblang lah. Seperti memproyektorkan sesuatu. Supaya lebih jelas. Kadang sebagian orang mungkin agak tersamar. Ya. Jadi untuk menyempurnakan syarat yang kedua, ibadah itu hendaknya sesuai dengan syariat. Dalam hal apa? Yang pertama, sesuai dengan sebabnya. Karena ibadah itu ada sebab-sebabnya. Ya tidak? Ibadah itu ada sebab-sebabnya. Maka coba perhatikan apa sebabnya. Karena itu lebih mendatangkan rasa dalam beribadah. Apa sih ini sebabnya ibadah ini? Nah, kan begitu. Karena ini disebutkan ada beberapa ya dalil Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi menyebutkan adanya ibadah ini karena
Sebab ini itu mendatangkan rasa. Ya, karena ruh kita nih, kalau perasaan jiwa itu penting untuk kita tata. Karena itu sebenarnya yang paling utama di dalam pelaksanaan ibadah. Bagaimana kita merasakan ibadah tadi itu, ruhnya ibadah itu ada, sehingga muncul rasa harap, muncul rasa takut kepada Allah saat pelaksanaan ibadah, muncul rasa cinta. Itu kan ruh-ruh ibadah yang disebut oleh para ulama. Ruh ibadah itu saat kita melaksanakan ibadah ada rasa cinta, ya, ada rasa harap, tapi ada juga rasa takut. Ya, itu makhluk di situ tuh, mix. Ya, ada itu. Jadi tercampur itu. Beradu dia di situ. Memunculkan ibadah tersebut itu menjadi rasa tadi. Dia merasakan, nah, itu ibadah. Gak seperti ada. Nah, itu ya. Jadi para ulama menyebutkan hati-hati antara adah wal ibadah, sama-sama ain. Adah itu kebiasaan, adat kita bilang. Jangan ibadah itu jadi kayak biasa. Anda datang ke masjid, salam, udah kayak kebiasaan saja, nggak ada rasa ibadahnya itu mana. Nah, gitu ya. Jadi perhatikan tadi tuh 6 hal tadi yang berkaitan dengan syarat yang kedua agar ibadah itu betul-betul muwafiqah mutabi'ah di syariah. Perhatikan, ini sebab ibadah yang saya lakukan ini apa sebabnya. Jangan tanpa sebab. Nah, jangan pula kita melakukan ibadah itu tanpa sebab. Ada sebagian orang itu sujud. Dia tanya, kenapa sujud? Pengen aja. Dan dia merasa itu ibadah, pengen aja. Enggak, ibadah itu bukan sesuai selera. Ibadah itu sesuai perintah, sesuai syariat. Nah, gitu. Ada sebabnya. Kenapa sujud, Pak? Tadi membaca Al-Quran diperintahkan sujud. Oh, jelas. Kan jelas itu kan? Oh, sujud sajadah sujudnya dia. Kenapa sujud, Pak? Iya, dapat info tadi. Anak saya lulus. Jadi saya sujud. Oh, sujud syukur ternyata. Jelas sebabnya. Nah, terus dia sujud apa? Enggak, pengen aja. Enggak ada sujud pengen aja. Mana ada sujud syariat itu? Di syariat kita sujud ketika pengen aja. Enggak ada. Ya. Nah, itu dia. Itu perhatikan supaya ada rasa yang benar gitu. Setelah tadi ya ikhlas, kemudian apa sebabnya? Kemudian yang kedua juga perhatikan jins atau nau' para ulama. Ya, jenisnya. Jadi ibadah itu dia berjenis-jenis. Jangan nanti samakan semuanya seperti seorang ketika dia sholat saat nahar, sholatun nahar. Sholat di siang hari itu ada 2 yang paling terlihat, yaitu zuhur dan asar. Zuhur dan asar. Ini beberapa kali kejadian. Saat seorang salam dan keluar dari masjid, lalu dia ingat, zuhur toh. Tadi saya kira saya asar, karena dia bangun tidur, dia wudhu, kemudian dia kira asar waktunya. Gitu kan? Lalu dia meniatkan apa? Jenis sholat asar, padahal waktunya zuhur. Nah kan seperti itu. Jadi hilang rasa ibadah itu tadi. Ya, maka perhatikan itu jenis ataupun nauh dari ibadah itu diperhatikan. Ya, dan pada ibadah itu ada jenis-jenisnya seperti itu. Seperti dalam ibadah, misalnya dalam udhiyah, dalam pelaksanaan Idul Adha, kan begitu. Kan itu ada jenis-jenisnya. Gak mungkin kemudian yang penting saya ikhlas niat, kemudian dia ambil seekor ayam, bismillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi seekor ayam, apakah diterima di sisi Allah sebagai ya sesembelihan di hari raya Idul Adha? Diterima atau tidak? Ya nggak diterima karena nggak sesuai dengan jenisnya. Jenisnya apa? Jenisnya jenis kambing, kan begitu kan? Jenis sapi yang sejenisnya, ya, kemudian unta yang sejenisnya. Karena unta itu juga berjenis-jenis. Ya, ada unta merah, ada unta yang punuknya lebih tinggi, ada yang kayak itu juga berjenis-jenis unta itu. Yang penting bukan burung unta. Tidak sah. Walaupun Anda mengatakan saya ikhlas.
Tidak sah karena nggak sesuai dengan jenisnya. Itu tadi sebabnya jenis ibadah itu. Perhatikan. Nah, makanya saya katakan tadi itu semua berkaitan dengan ilmu. Itu kan diketahui ketika seorang menuntut ilmu. Nggak bisa dia tahu tiba-tiba, kan nggak bisa begitu. Bangun tidur, tiba-tiba dia tahu itu semuanya. Jenis-jenis ibadah kan nggak mungkin. Dari mana dia tahu? Duduk beserta para ulama, belajar, duduk di majelis ilmu, mendengar, mencatat, membahas, mengkaji Al-Quran, hadis dari para ulama-ulamanya yang mereka merinci ibadah tersebut. Nah, itu dia mendatangkan tadi kesempurnaan ibadah seperti itu. Perhatikan dia jenisnya. Kecuali memang dia sejenis. Para ulama menyebutkan sejenis seperti sapi, bakor kan begitu kan? Ya jamus, kerbau. Para ulama sebagian mereka mengatakan memasukkan ya kerbau ini kepada jenis bakor. Itu jelas itu pembahasannya di fikih kan begitu. Itu nggak ada masalah. Walaupun di sana mungkin Anda akan temukan khilafnya di antara para ulama yang mengkategorikan ya ini masuk jenis ini, tapi yang lain mengatakan enggak, ini enggak masuk jenis ini. Itu kita ada kelapangan lah di situ. Ya antara satu dan yang lainnya tergantung dia nanti merojihkan yang mana, menguatkan yang mana. Ya itu kan dengan mempelajari ilmu. Ya ikut dalam majelis ilmu. Nah kemudian juga perhatikan para jamaah Allah Subhanahu Wa Taala sebabnya jenis ataupun nau'nya qadrul ibadah. Kadar-kadar ibadah. Kadang ibadah itu disebutkan, ditentukan kadar-kadarnya. Ya, apakah itu berkaitan dengan adat? Adat itu berkaitan dengan jumlah. Ada ibadah-ibadah itu berkaitan dengan jumlah. Ya. Ada juga kadar yang dimaksud di situ ya kadar harta. Ya kan gitu kan? Ya kadar ya. Ya dia diukur dengan harta, kadang ada yang diukur dengan ya jumlah, ya kadang diukur dengan takaran. Nah, seperti itu. Itu diperhatikan karena sebab itu menjadi sebab ya datangnya dalam jiwa kita itu pelaksanaan kesempurnaan ibadah dan itu memunculkan keyakinan. Kita yakin begini kadarnya ya, begini dia jumlahnya, begini dia beratnya dan seterusnya. Dan itu akan kita temukan seperti berkaitan dengan fidyah misalnya, berkaitan dengan zakat fitr misalnya baru-baru saja, berkaitan dengan jumlah-jumlah ya seperti sholat itu ya, sholat kan ada jumlah-jumlahnya, ada yang ganjil, ada yang genap, ada yang dua. Nggak mungkin kita mengerjakan sholat subuh tadi 3. Kenapa 3? Pengen aja 3. Ya nggak bisa, bukan ibadah itu. Bahkan pahala-pahala tadi itu berkaitan dengan jumlah-jumlah tadi, kadar tadi. Contoh misalnya masalah sholat, pastilah beda ketika kita ya pahalanya itu sholat misalnya kita di sini di Masjid Nurul Haq dengan sholat di Masjidil Haram ya 100.000 kali lipat. Ibaratkan satu rakaat kita di sini sana 100.000 rakaat. Jadi berkaitan dia dengan itu. Nah itu kan beda rasa nanti dia. Ya, walaupun nanti akan ada kaitannya dengan tempat dan waktu. Ya, ini berkaitan dengan qadruha, qadrul ibadah. Perhatikan kadar-kadar ibadah tadi. Sesuaikan dengan apa yang sudah ditentukan dari kadarnya tadi. Jika dikatakan satu sok, ya sudah satu sok. Jika dikatakan makanan, ya sudah makanan. Karena itu dia ketaatan. Sami'na wa ata'na. Dengar dan taati. Ya, kecuali dia memang di sana dibahas oleh para ulama ketika mungkin tadi ya jenis makanan yang tidak sama misalnya. Makanan pokok di beberapa negara itu tidak sama. Ya, kita berada di suatu negara yang makanan pokoknya mungkin A, sementara yang disebutkan dalam hadis makanan pokoknya B dan C dan D. Tapi sama-sama makanan pokok jenisnya. Nah, maka mungkin dari sisi qadar tadi takaran dia berbeda. Satu sok mungkin tamar yang nggak bisa, nggak sama gitu ya dengan satu sok beras ketika dia dikonversikan dalam mizan, dalam timbangan karena sok itu kan takar. Ya, sok itu dia takar. Nanti kan beda dia ketika konversinya dalam bentuk timbangan. Itu kan ilmu semuanya. Gak ada masalah, itu semuanya ilmu. Ya, saat dia mungkin berbeda nanti mengukurnya ini 2,5, ini 2,7, tapi ini 3 kilo. Tergantung nanti dia merujukkan yang mana. Yang penting dia berdasarkan ilmu dia tadi. Taib ya, itu tadi. Ya, sebabnya diperhatikan, nau'nya diperhatikan, nau'ul ibadah. Demikian juga tadi
qadrul ibadah. Nah, demikian juga kaifiyah. Kadang Nabi SAW menyebutkan secara rinci kaifiyatul ibadah, kaifiat-kaifiatnya. Maka ikuti kaifiatnya itu. Seperti sholat, itu kaifiatnya banyak sekali. Bentuk rukuknya, bentuk jari serta syahudnya, itu kan dibahas semuanya. Itu kaifiat. Itu kaifiat-kaifiatnya. Sholat paling banyak itu kaifiatnya. Bandingkan kalau puasa mungkin kaifiatnya kan terbatas gitu ya, sebatas dia menahan, makan, minum dan berhubungan intim. Tapi kalau sholat memang banyak jadi kaifiat. 4 posisi utama di dalam sholat, apa itu? Berdiri, ruku, duduk, sujud. Ini kan dia 4 posisi utama dalam sholat. Itu perhatikan, sempurnakan posisi berdiri kita saat sholat itu gimana paling sempurna. Ini di luar orang yang sakit ya, itu nggak kita bahas uzur ya. Ini yang sempurna, yang sehat-sehat. Kita berusaha tadi itu, thalabul ilmi, bahas gimana sih posisi berdiri yang paling sempurna saat sholat, yang diinginkan oleh syariat, yang dicontohkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Gimana posisi ruku yang paling sempurna, gimana posisi duduk yang paling sempurna, gimana posisi sujud yang paling sempurna. Insya Allah ketika kita berusaha untuk mengkaji itu, menggali itu semuanya, kita akan mendapati bagaimana menyempurnakan ibadah tadi. Ya, ini masih posisi, belum lagi dari sisi bacaan. Memang Masya Allah ya, sholat itu ya menggabungkan banyak ilmu di dalamnya itu untuk menjadikan dia satu sholat yang sempurna. Dia menggabungkan banyak itu. Posisinya dibahas, belum lagi bacaan itu dibahas oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada bacaan yang wajib dalam sholat, yaitu surat Al-Fatihah. Yang itu harus lebih kita perhatikan, karena dia berkaitan dengan keabsahan. Banyak para ulama memfatwakan, kerusakan Al-Fatihah, rusaklah rukunnya, rukun rusak, rusaklah sholat. Beda bacaan-bacaan yang lainnya, surat-surat setelah Al-Fatihah dihukumi sunnah. Ketika ada kerusakan maka enggak mempengaruhi sholat, maksudnya enggak mempengaruhi keabsahannya, hanya mempengaruhi kesempurnaan. Demikian juga bacaan-bacaan yang bacaan ruku, karena di setiap posisi 4 tadi ada bacaan. Ya. Di setiap 4 posisi tadi juga ada tambahan gerakan. Ketika berdiri, tangan di mana? Itu dibahas. Ya. Apakah tangan di pinggang? Kalau dulu kan berkaca pinggang ini boleh. Dulu sholat boleh begini. Ya, Allahu Akbar dulu awal-awal sholat itu begini. Baru dilarang oleh Nabi. Nggak boleh berkaca pinggang ketika sholat. Seperti Abdullah bin Abbas ini mengatakan larangan itu sebabnya karena mirip seperti solib. Itu kan hikmah-hikmah. Jadi itu dilarang. Dulu boleh. Dan begini. Dulu boleh lagi sholat itu ngobrol sama teman sebelah. Lagi sholat boleh dulu. Dulu ya awal-awal itu boleh ngobrol. Ada yang lewat assalamualaikum, waalaikumsalam. Boleh dulu awal-awalnya itu membaca asarnya itu. Setelah turun surat wa qumu lillahi qanitin, setelah turunnya ayat ini dalam surah Al-Baqarah, barulah pada waktu itu Nabi melarang kami untuk berbicara dengan orang lain gitu ya, dengan sebelahnya saat sholat. Itu kita bahas saat posisi berdiri itu ada gerakan-gerakan tambahan. Saat posisi ruku, posisi-posisi tangan itu kan dibahas. Ya, kelurusan punggung itu penyempurna. Begitu juga saat kita duduk, ada tambahan-tambahan gerakan di sana yang menyempurna dan seterusnya. Tapi itu dia kaifiat. Ya, itu contoh kaifiat, contoh pada sholat ataupun pada ibadah yang lainnya. Kadang kita dapati Nabi menyebutkan secara rinci kaifiatnya. Seperti menyembelihnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, disebutkan di sana bagaimana kaifiatnya dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam saat menyembelih hewan kurban. Beliau itu begini, pisaunya itu begini, ya, enggak menampakkan pisaunya, diasahnya begini misalnya. Ya, posisi hewannya begini, posisi beliaunya itu begini, beliau ucapkan begini dan seterusnya. Ada kaifiat-kaifiat. Ya. Dan kaifiat ini itu tadi dia untuk menyempurnakan tadi syarat yang kedua agar ibadah muwafiqah li syariat. Hendaknya ibadah itu harus sesuai syariat. Apa yang harus disesuaikan? Tata caranya, kaifiatnya. Ya. Jangan kita membuat sebuah kaifiat yang memang itu tidak ada tuntunannya. Karena khawatir itu nanti tidak ada pahala karena tertolak.
Ya, karena tertolak dia, karena bukan dari syariat tadi. Nah, setiap orang kan bisa saja punya selera masing-masing kan begitu ya. Ya, karena ibadah itu bukan sesuai selera tapi sesuai syariat. Berapa tadi? Ya, kemudian bisa juga setelah tadi sebabnya, kemudian nau atau jenisnya, kadarnya, kefiatnya, zaman ya, ataupun waktu. Perhatikan, sesuaikan ibadah tadi dengan syariat dari sisi waktu. Ya. Ibadah itu kadang ada yang dibebaskan waktunya, bebas, tapi kadang ada yang ditentukan harus pada waktu itu. Seperti zikir-zikir yang mutlak, kita katakan seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalimatani habibatani ilar rahman, ya, sakilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, khafifatani fil lisan. Ya, ada dua kalimat ringan di lidah, berat di timbangan. Dua kalimat itu dicintai di sisi Ar-Rahman, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ini dua kalimat. Dua kalimat tasbih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ringan di lidah, berat ketika nanti ditimbang di yaumil hisab, nanti di yaumil mizan, kemudian dicintai di sisi Allah Ar-Rahman ketika kita mengucapkan subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, atau subhanallahil azim, subhanallahil azim. Ini dicintai di sisi Allah. Nah, ketika kita tanya kapan waktunya, zamannya itu, kapan waktunya? Gak disebutkan oleh Nabi. Berarti apa? Bebas. Dibebaskan kita untuk mengucapkan itu, yang penting bukan di toilet atau di tempat yang terlarang kan begitu ya, atau di tempat-tempat yang memang itu bisa mengganggu orang misalnya. Ya, kalau misalnya tidak ada mengganggu orang, kita di kamar agak kita keraskan, ya nggak ada masalah. Tapi kalau mungkin di sana lagi ada orang yang masing-masing punya ibadah sendiri, ya maka kita harus menjaga suara, jangan sampai mengganggu sebelah kita kan begitu. Karena seperti itu ada tuntunan juga dari Nabi kita SAW agar jangan ibadah kita ini mengganggu ibadah orang lain. Itu perlu diperhatikan. Bertetangga di dalam beribadah juga itu ada, kan begitu ya. Ada adab-adab dalam bertetangga, tidak hanya tetangga dalam artian kehidupan sehari-hari, tapi juga di dalam bertetangga saat melaksanakan ibadah. Ya, seperti teguran Nabi SAW ketika waktu beliau iktikaf sampai beliau keluar dari kemahnya, sekedupnya beliau mengatakan, masing-masing kalian sedang bermunajat, masing-masing kalian sedang sibuk ibadah, jangan sebagian terlalu mengeraskan bacaannya mengganggu yang lainnya. Begitu ya, beliau mengajari bagaimana bertetangga dalam pelaksanaan ibadah. Ya, pelaksanaan ibadah. Baik. Nah, itu waktu tadi ya, kembali kepada waktu. Perhatikan waktu-waktunya. Kalau memang kita dapati waktunya dibebaskan oleh Nabi kita SAW, silahkan kita mengucapkan itu sebanyak-banyaknya. Demikian tadi masalah kadar jumlah enggak ada ditentukan oleh Nabi, ya silahkan kita mengucapkan subhanallahil azim, subhanallahil azim, subhanallahil azim. Enggak perlu kita menghitungnya. Mungkin kita bisa mengucapkannya 1 jam, 2 jam mengucapkan itu, masya Allah. Ya, ketika dia sabar mampu itu. Karena kan banyak orang enggak sabar seperti itu. Ya cuma berapa kali saja ya sudah kan begitu ya. Tapi kalau dia mampu sabar itu alhamdulillah. Itu keutamaan dan nilai pahala yang melimpah untuknya. Dengan catatan itu disempurnakan semuanya. Ya, niatnya, keikhlasannya. Kalau memang dia di sana dimutlakkan, dibebaskan oleh Nabi, ya sudah. Tidak perlu kita menghitungnya, itu maksudnya. Semampu kita saja, ketika kita merasa sudah cukup atau sudah lelah, sudah capek, sudah berhenti. Nah, kalau di sana disebutkan memang waktu-waktu tertentu, misalnya zaman, waktu tertentu, suatu ibadah, maka sesuaikan dengan waktunya. Waktu zuhur, sholat zuhur, ya pada waktu zuhur. Tidak mungkin kita mengerjakan, saya ngerjakan zuhur nanti waktu maghrib saja. Ini kita nggak bahas orang yang uzur ya, itu lain lagi. Orang yang tertidur, lupa, ataukah dia orang yang safar atau sakit ingin menjamah, bukan itu bahasan kita. Tapi yang aslinya nggak ada uzur, maka harus dia kerjakan itu sesuai waktu. Ketika waktu pagi, zikir pagi ya pagi. Ketika zikir itu petang ya zikir petang. Sesuaikan dengan itu, karena di situ rasa ibadah itu tadi akan kita dapatkan. Ya. Karena kalau sudah kita secara sengaja kita pindah kepada waktu lain, itu rasanya sudah tidak enak pasti. Ya, kecuali dia orang yang masih tipis keilmuannya, dia cuek-cuek saja mungkin. Ya, dia cuek-cuek saja, biasa saja.
Tapi orang yang sudah betul-betul tebal keilmuannya, mendalam fakih tadi, dia itu akan merasa gelisah dengan itu semua karena sudah terlihat ada sisi pelanggaran dari sisi waktu. Ya, kita saja dalam muamalah, bukan ibadah ya. Dalam muamalah misalnya dalam dunia pekerjaan, dunia perusahaan, kalau sudah bukan waktunya begitu, udah khawatir dia nanti ditegur, nanti dipotong gaji kan seperti itu. Pasti ada rasa seperti itu. Kenapa? Karena dia tahu. Beda halnya orang yang nggak tahu. Ya, di luar waktu dia cuek-cuek saja, masuk jam 8, dia masuk jam 10. Loh, kenapa masuk jam 10? Loh, emang kenapa? Loh, masuknya kan jam 8. Oh, saya nggak tahu kan begitu. Nah, itu kan beda. Ya, begitu juga orang yang nggak tahu ilmunya itu, ya seperti itu. Ya, terlihat dia seperti serampangan. Beda orang yang tahu, dia lebih hati-hati dan lebih bagus dia ibadahnya, pengabdiannya dan kerjanya kepada Allah. Kita ini kan hamba. Bisa dikatakan bahasa kita itu kerja, ya bahasa kita gitu ya, tapi dia lebih kepada ma'bud, kepada ya abd, ubudiyah, penghambaan. Itu beda antara makhluk dengan makhluk, itu pasti rasanya beda makhluk dengan khaliq. Ya, walaupun dia ada sisi-sisi kesamaan ketika kita mengabdi kepada sesama manusia, sama makhluk atau sama manusia. Itu tadi ya berkaitan dengan, dan terakhir kita perhatikan agar syarat yang kedua tadi, antakuna al-ibadatu muwafiqah atau mutabi'ah lisyariah, yaitu fi makaniha, di tempat-tempatnya. Ya, jadi ada ibadah itu yang memang ditentukan tempatnya. Banyak bahkan ya. Seperti i'tikaf. Kan begitu, i'tikaf. Itu memang ditentukan di masjid. Kalaulah boleh di rumah, maka nggak perlu Nabi SAW waktu itu ya sedikit jengkel lah kan bahasanya dengan istri-istrinya yang semuanya masuk masjid ikut i'tikaf, gara-gara ada satu cemburu kan begitu ya, masuk lagi yang berikutnya, masuk lagi yang berikutnya. Kata beliau, apa-apaan ini? Albirru turidna Rasulullah. Apakah yang kalian inginkan ini kebaikan? Sudah bongkar semua kemah-kemahnya, ya pulang semua pulang. Waktu itu disuruh pulang semuanya. Karena sudah tidak ada tanda kebaikan. Mereka iktikaf itu karena kecemburuan dengan istri yang lain. Masa dia aja yang iktikaf? Saya juga iktikaf. Sekiranya iktikaf itu boleh selain di masjid, maka Nabi akan mengatakan untuk perempuan lebih utama iktikaf di rumah. Ya, tapi tidak ada seperti itu. Beda ketika dia sholat berkaitan dengan sholat, kata Nabi, wanita lebih utama sholatnya di rumah. Masjidnya wanita itu rumah. Untuk menunjukkan pahala seorang wanita yang sholat di rumah mengalahkan pahala sholatnya laki-laki yang di masjid. Karena Nabi menyebutkan kata afdol. Afdol berarti kalah kita. Kita hanya mendapatkan 25 atau 27 kali lipat wanita, rahasia di sisi Allah. Ya, pastinya lebih afdol. Maksudnya lebih afdol dibandingkan dia mengikuti sholat laki-laki di masjid. Ya, itu dia. Jadi kalau untuk masalah sholat masih dibolehkan mereka di rumah, nggak harus di masjid, nggak disyaratkan tempatnya harus masjid baru sah sholatnya seorang wanita. Kalau kita laki-laki, ada para ulama sampai mengatakan nggak sah sholatnya laki-laki sholat 5 waktu kecuali di masjid, ya kecuali orang yang mendapatkan uzur. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam beberapa ulasan beliau, kata beliau beralasan, kenapa Nabi menyebutkan adanya uzur bolehnya meninggalkan sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Kenapa Nabi menyebutkannya? Sakit, kan begitu kan? Boleh di rumah, nggak harus ke masjid. Hujan, silahkan di rumah, kata Nabi. Makanan sudah dihidangkan, silahkan di rumah. Ya, terdesak oleh 2 akhbasan, ingin buang air besar, buang air kecil, nggak apa-apa, nggak usah ke masjid, tapi tunaikan dulu hajat. Ya, dan yang lainnya. Kenapa Nabi menyebutkan adanya uzur-uzur ini? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, untuk menunjukkan wajibnya laki-laki sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Sekiranya uzur-uzur itu tidak ada, maka bisa kita katakan sholat 5 waktu di masjid berjamaah bagi kaum laki-laki itu hukumnya sunnah ketika uzur-uzur itu nggak disebutkan oleh Nabi. Saat Nabi menyebutkan uzur, itu menunjukkan bahwasanya itu wajib. Makanya ada para ulama mengatakan wajib. Laki-laki wajib ke masjid 5 waktu. Kecuali ada uzur, boleh di rumah.
Ya, boleh di tempat yang lainnya. Ada uzur. Dan itu disebutkan, bahkan sudah dikumpulkan oleh para ulama uzur-uzur yang membolehkan seorang laki-laki tidak berangkat ke masjid. Hujan, tadi ya, hadratut to'am, makanan dihidangkan. Ya, sampai seperti itu. Ya, terdesak oleh dua akhbasan. Orang yang mungkin melakukan sesuatu atau makan sesuatu yang itu bisa baunya bisa mengganggu, sebagaimana kata Nabi SAW, man akal al basal wal kuras, ya, wasaum wal kuras fala yaqrubanna masjidana. Siapa yang baru makan bawang merah, bawang putih, atau bawang kuras, atau bawang apa namanya, ya, itu nama negara itu, ya itulah itu ya, bawang bombay, kuras itu ya. Siapa yang baru makan bawang, kata Nabi, jangan dekati masjid kami, karena malaikat akan terganggu dengan apa yang mengganggu anak Adam, kata Nabi SAW. Ya, karena malaikat itu kan hadir dalam sholat, dia akan mendengar bacaan-bacaan, bahkan dia akan mendekat ke mulut seorang yang membaca Al-Quran, membaca zikir, itu dia mendekat, dan dia akan terganggu seperti sebagaimana terganggunya manusia. Kira-kira ada orang baru makan bawang gitu, antum dekati muntungnya, mulutnya, ya, antum dekati mulutnya, itu kan akan terganggu baunya kan, seperti itu. Bahkan di sana para ulama mengembangkan dalil ini, kata mereka tidak hanya berkaitan dengan makanan, tapi mungkin berkaitan dengan misalnya dia ada kudis yang menimbulkan bau, ya, atau hal-hal yang bisa mengganggu, atau apa, tingkat batuk yang terlalu sering itu, misalnya gitu kan, yang di samping, kita akan terganggu. Segala sesuatu yang bisa mengganggu orang di masjid dalam pelaksanaan ibadah, maka uzur, dia dapat uzur. Gak wajib lagi dia harus ke masjid sampai nanti hal itu hilang dari dia. Ya, makanya di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, beliau mengatakan, siapa yang ingin makan bawang mendekati waktu sholat, maka rebus dulu bawangnya. Rebus dulu bawangnya, karena kalau dia direbus akan mengurangi bau. Bukan bawang yang haram, tapi baunya itu yang bisa mengganggu. Nah, begitu juga yang merokok, itu kan baunya kan, begitu kan. Nah, begitu juga bagi orang yang masih doyan rokok tapi pengen ke masjid dia sholat, rebus dulu rokoknya. Ya, itu jamin tuh hilang itu baunya itu. Nah, habis itu telan. Gak usah dihisap, nanggung kalau dihisap gitu kan. Kunyah telan tuh, habis direbus gitu kan. Kunyah telan. Itu insya Allah aman, gak terganggu temannya di samping. Tapi kalau tidak, itu saya pernah mungkin, aduh, gitu ya, sampai terganggu. Aminnya itu lagi pas amin, pas sebelah gitu kan, amin, aduh, mau pingsan rasanya. Taib ya, jadi itu dia, untuk menyempurnakan tips-tips untuk menyempurnakan ibadah. Jadi kita upayakan itu tadi ya, hal-hal yang bisa menyempurnakan ibadah kita pelajari tadi. Ini apa sih sebab ibadah ini gimana, ini jenis ibadah yang gimana, kadar-kadar ibadah ini gimana, kita pelajari dulu, cari tahu dulu, supaya itu menimbulkan rasa tadi saat kita persembahkan. Ya, masa kalah seperti orang yang mempersembahkan sesajen ke laut, kan gitu ya. Begitu khusyuknya dia menyembahkan sesajen itu ke laut. Kok kita mempersembahkan ibadah itu enggak khusyuk? Nah, itu pelajari itu tadi itu. Ini apa jenisnya? Ya, jenis ibadah gimana ini? Kemudian apa sebabnya ini? Kadarnya gimana? Kaifiatnya, serinci-rincinya itu gimana kaifiatnya ini? Waktunya kapan yang paling afdol itu kita cari. Ya, tempatnya, sehingga kita kejar tempatnya itu, waktunya juga. Nah, itu kadang dia tergabung, kadang itu tergabung, sehingga kadang kita dapat di satu tempat, di satu waktu tergabung beberapa amal, seperti puasa kayak kemarin ini kan, puasa tergabung di dalam satu waktu, ada Ayyamul Bid, ada puasa Seninnya, ada puasa anunya gitu ya, dia mengerjakan Syawalnya. Kenapa seorang itu terpikir ke sana? Karena ilmu yang udah dia simpan itu langsung kerja dia, kena dia. Ini gimana ini? Seperti itu. Bahas dia. Apa tujuannya? Dia ingin mendapatkan semua itu tadi. Dia ingin mendapatkan itu. Nah, orang yang seperti ini, makanya kata para ulama, udah dia cukup satu puasa, dia dapat semuanya. Cukup dia puasa Senin tadi, dia dapat pahala Seninnya. Dia dapat pahala Ayyamul Bid karena pertengahan bulan. Dia juga dapat pahala Syawal. Kenapa? Ilmu. Dia terdorong ilmu itu, dia dapat ingin semuanya. Dia pengen itu semuanya karena keinginan, memang kebiasaan untuk dia seperti itu. Beda kan orang yang nggak tahu ilmunya? Ya beda lah, beda sekali.
Ya lewat-lewat begitu aja. Puasa kah? Dia lagi puasa ini. Oh puasa anu ya kan begitu kan? Puasa Syawal ya. Dia nggak tahu kan begitu kan? Dia dalam seorang tadi itu dia Syawal, dia pengen Senin, dia pengen juga ayamul bid. Ya, dan seperti itu. Itu semuanya dengan ilmu dan tidak mungkin cukup dengan pertemuan ini saja. Ya, maka nasihat saya untuk kita semuanya, kita terus istiqomah, iltizam, bersemangat untuk menimba ilmu dari ahli ilmu, ya, orang-orang yang mumpuni ilmunya, kita kaji, kita ambil ilmunya, kita pelajari, kemudian kita berusaha untuk menjaga ilmu itu, dan dengan itu nanti kita lebih tinggi pengagungan kita, penghormatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah dia ibadah. Itulah makna ayat inna salati wa nusuki wa mahyaya. Allah tidak menyebutkan jenis ibadah tapi langsung kehidupan. Ya, sungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku. Ya, gitulah. Jadi artinya hidup ini umur kita, maksudnya umur kita sampai mamat, sampai matinya kita itu bisa bernilai ibadah, masya Allah. Ya, hitungan waktu detik kita yang kita lewati itu kalau dihitung sebagai ibadah, masya Allah. Bagaimana itu caranya? Ya itu tadi, ya dengan ilmu, karena untuk ikhlas tadi, lillahi rabbil alamin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Untuk menjadikan itu betul-betul lillah kan nggak bisa tanpa ilmu. Bisa atau tidak? Nggak bisa. Kita bisa perhatikan mungkin dengan karunia Allah, alhamdulillah, mungkin kita sudah sedikit banyaknya ya mengetahui tentang ilmu. Coba kita perhatikan orang yang belum sampai ilmunya ke situ. Ya, sulit mereka itu untuk mencapai kenikmatan ibadah tadi. Sulit. Nah, itulah dia. Kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan pula kepada kita kenikmatan ilmu yang dengannya kita diperintahkan terus meminta kepada Allah, Rabbi zidni ilman. Itu doa yang diajarkan oleh Allah Ta'ala kepada nabinya untuk menunjukkan betapa butuhnya kita penambahan ilmu. Tapi para jamaah Allah SWT, ini dulu mungkin. Ada yang bertanya mungkin? Betul kalau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisi sholat. Ya. Ya. Baik. Nah, di sana memang para ulama kita membahas hikmah, ya. Yang disebut juga hakikat. Terus seringnya para ulama menyebutkan hikmah dari, ya beda ya hikmah itu dengan illah dari sebab itu ya. Hikmah itu tidak secara gamblang disebutkan. Ya, tidak secara tegas disebutkan ini disebutkan karena ini. Enggak semuanya kan begitu ya. Ada sih kita dapati di dalam beberapa syariat kemudian disebutkan apa alasannya. Ya kan itu ada. Nah, itu lebih mudah bagi kita gini ya, yang memang Allah berikan akal, kita lebih mudah untuk mendatangkan kenikmatan ibadah tadi. Oh, ternyata saya lakukan ini karena untuk ini. Tapi terkadang tidak ada. Nah, maka ibadah-ibadah yang tidak disebutkan, dan gak mungkin semua Allah ya sebutkan apa alasan. Ini alasannya karena ini alasannya karena ini, puasa karena ini, kan begitu ya. Kemudian mungkin iktikaf karena ini karena tidak semuanya seperti itu. Nah, untuk syariat ataupun tata cara ibadah atau ibadah-ibadah yang tidak disebutkan oleh Allah Ta'ala, di sana ditempuh oleh para ulama hikmah-hikmahnya itu apa. Ya. Tapi itu sebatas hikmah, gitu ya. Artinya secara dalil itu tidak disebutkan, namun itu bisa sebagai pendukung ibadah kita tadi, semakin ya hikmah kita, kan gitu ya, semakin khusyuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sana juga kata para ulama, mereka menyebutkan ibadah-ibadah yang tidak disebutkan apa sih alasannya, ya, apa hikmahnya, apa tujuannya, itu tidak disebutkan secara tegas di dalam dalil, di dalam syariat, maka Allah Ta'ala ingin menguji ketaatan kita. Allah Ta'ala ingin menguji
ketaatan kita. Karena ada tipikal manusia, mereka mau mengerjakan sesuatu sampai dapat dulu apa tujuannya, alasannya, hikmahnya apa, baru kami kerjakan. Karena itu modelnya Bani Israel. Ya, mereka nggak akan mau beriman kepada Nabi Musa sampai kami melihat Allah, kata mereka. Kan itu kan kata mereka. Ya, wa qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Lalu apa kata Allah? Fa akhadhathumus sa'iqah wa antum tanzurun. Ya, kalian mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, kami takkan beriman sampai kami bisa lihat Allah secara jelas. Mana Allah yang kau bilang itu? Sembahlah Allah. Coba tunjukkan. Baru kami mau ikut taat. Maka disambar petirlah mereka pada waktu itu, dan kalian menyaksikan mereka disambar geledek waktu itu. Nah, seperti itu ya. Jadi Allah ingin menguji hamba-hambanya ini, ketaatannya. Walaupun nggak tahu alasannya, ya udah kerjakan saja. Ya, nah itu yang paling utama sebenarnya. Jadi yang paling utama untuk masalah sholat, walaupun nggak disebutkan oleh Nabi, apa sih angkat tangan itu? Ya kan? Apa sih itu? Maksudnya itu ruku itu angkat tangan ini. Ya, apa itu seperti ini? Maka kita kata sami'na wa ata'na. Itulah dia para sahabat waktu itu. Kita dengar ternyata. Walaupun di sana para ulama ada di antara mereka mencoba, ya, mencoba untuk menyimpulkan, memberikan ikhtisar dari gerakan-gerakan sholat itu, ada di antara mereka. Walaupun tidak semuanya mereka menyepakati itu, karena menurut mereka ketika memang tidak ada, ya kita taati saja. Kita datangkan ketaatan kita, karena ketaatan itu sebenarnya diawali oleh hati, ya, ketundukan hati ini lalu diikuti oleh badan. Nah, di antara mereka seperti para ulama menyebutkan apa hikmah mengangkat tangan ini. Kalau sujud mungkin ya sudah tidak diragukan lagi. Hampir seluruh orang beriman pahamlah apa makna sujud, kan begitu ya, karena itu bentuk perendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ruku. Nah, mungkin posisi berdiri ketika kita ngangkat tangan, ini ngangkat tangan apa kan begitu kan? Allahu akbar kan begitu. Nah, kemudian juga pada zaman Allah Subhanahu wa taala, bedakan antara mengangkat tangan ya raf'al yadain dengan takbir. Karena ada sebagian orang itu terjadi iltibas. Sedikit rancu dia memahami. Dia kira itu takbir. Ini bukan takbir ya. Ini bukan takbir. Ini namanya angkat tangan. Ini hukumnya sunnah di dalam sholat saat posisi berdiri. Ini sunnah hukumnya. Takbir itu bukan ini. Nah, mungkin banyak sebagian tahu dikira iya ya, bukan ini takbir. Takbir itu bukan teman antum si takbir ya. Takbir itu ucapan Allahu Akbar, tahmid, alhamdulillah. Ya kan itu kan? Tasbih, subhanallah. Nah, takbir itu ucapan Allahu Akbar, itu takbir. Ya, itu takbir. Makanya saya sering ingatkan orang-orang yang masbuk, karena para ulama mensyaratkan takbiratul ihram, karena dia rukun kan. Takbir pertama beda sama takbir intiqal, takbir saat perpindahan. Takbiratul ihram itu rukun, dan rukun takbiratul ihram itu harus beserta dengan rukun berikutnya, qiyam. Sama seperti ruku itu harus beserta rukun yang berikutnya, apa itu? Tumakninah. Sujud beserta rukun yang lainnya, tumakninah. Duduk beserta rukun tumakninah. Tumakninah itu rukun. Begitu juga takbiratul ihram harus beserta dengan rukun berikutnya, itu qiyam, berdiri. Sah nggak orang yang sanggup berdiri sholat 5 waktu, bukan sholat sunnah ya. Kalau sholat sunnah Anda boleh duduk, tapi pahalanya setengah ya. Sholat sunnah Anda boleh duduk, tapi kalau sholat wajib 5 waktu tidak sah. Sepakat ulama, nggak sah sholat seorang yang mampu berdiri tapi dia duduk. Sholat subuh Anda duduk, sanggup Anda berdiri, lalu Anda duduk, Allahu Akbar, nggak sah sholat. Karena takbiratul ihram harus disertai dengan qiyam bagi yang mampu. Nah, ini biasanya kejebak itu yang masbuk. Datang, badan udah bengkok, Allahu Akbar. Takbiratul ihramnya nggak sempurna berdirinya, ini bisa tidak sah sholatnya. Maka harusnya dia berdiri dulu sempurna, Allahu Akbar, baru dia mengikuti imam. Atau boleh Allahu Akbar lalu dia tambah takbir pindah, intiqal, Allahu Akbar, sujud dia bersama imam.
Ya, kalau dia udah bungkuk, Allahu Akbar ikut imam, ya, hilang satu rukunnya dia. Beserta dengan takbiratul ihram tadi adalah qiyam. Nah, ini hati-hati. Taib ya. Nah, maka kembali tadi ya. Ngangkat kedua tangan ini bukan takbiratul ihram, ini bukan takbir ini. Ini ngangkat kedua tangan. Yang dikatakan takbir itu Allahu Akbar itu takbir. Ya. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Nah, itu dia ucapan tasbih tadi. Sami'allahu liman hamidah. Nah, maka mereka para ulama mengatakan, ya hikmah mengangkat tangan ini kata mereka sebagai bukti penyerahan. Ya, secara manusiawi ketika orang nyerah, tobiat itu ya, tobiat bawaan, ketika orang nyerah saat mau ditangkap, gimana biasanya? Ya, biasanya dia akan angkat apa? Angkat kaki atau angkat kepala atau gimana? Iya, itu kayaknya tobiat itu ya. Makanya di situ para ulama menyebutkan hikmah itu. Coba kita lihat kebiasaan manusia itu ya, ketika menyapa orang biasanya gimana? Pakai tangan. Kan begini kan? Nah, kan begitu kan? Ya gitu, menyapa Hajarul Aswad kan gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, begitu ya. Itu tobiat. Jadi kadang tobiat manusia itu diikutkan sama ibadah. Ya, begitu juga tabiat manusia itu kalau nyerah, misalnya sudah terdesak, begitu. Jangan bergerak. Apa yang dia lakukan? Ya Pak, ya Pak, dia bergerak. Pasti begitu dia. Nah, sehingga mereka baru mengatakan bahwasanya ketika kita sholat itu kita nyerah. Simbolnya itu dengan tangan itu. Allahu Akbar, kita nyerah. Walaupun itu bukan rukun, ya, tapi dia berbarengan sunnah ini, sunnah mengangkat kedua tangan, dia berbarengan dengan takbir. Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah, lagi Allahu Akbar, kan seperti itu. Sebagai simbol penyerahan. Itu hikmahnya kata para ulama di antaranya. Gak semua sih para ulama menyebutkan itu. Jadi mereka itu melihat yang memang ada argumen atau hujah yang terlihat kuat gitu ya untuk berargumentasi sebagai satu hujah sehingga itu bisa menjadi ilmu ya, ma'rifah bagi kita semua, dan itu bisa saja kita datangkan saat kita sholat. Kemudian saat kita sholat benar-benar kita menyerah, karena memang sholat itu yang diinginkan adalah penyerahan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa karena kita nyerah, Allahu Akbar, nyerah kita. Ya, ampun ya Allah. Ya, seakan-akan seperti itu. Jadi dia seperti hal gitu ya. Jadi seperti keadaan, kondisi. Baik, Allahu a'lam bishawab. Tapi secara keseluruhan itu tidak dibahas para ulama. Yang saya tahu itu para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka membahas beberapa saja dari gerakan-gerakan sholat, itu maksudnya yang hikmahnya. Hikmah-hikmahnya diantara yang sering mereka bahas itu hikmah dibalik ngangkat tangan, kan begitu ya. Karena secara dalil tidak ada, tapi itu bisa dikaitkan dengan tobiatnya manusia. Ya, nah demikian juga itu sudah masuk ibadah dan itu tobiat manusia. Ketika manusia itu merendahkan diri itu biasanya dengan membungkuk, ya, dengan membungkuk. Ya, biasanya untuk menghormati manusia yang lewat, kan biasanya kan ada orang membungkuk kan? Nah, begitu dia. Ya, bahkan di beberapa bela diri itu sampai bungkuknya bungkuk sekali kan seperti itu. Maka diperintahkan kita ruku, sujud untuk Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk perendahan diri, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai kepada sujud. Adapun dia mengisyaratkan jari sebagai isyarat-isyarat mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti tasyahud, seperti dalam khutbah Nabi kalau beliau berdoa, beliau akan mengisyaratkan jari langit. Nah, ini ya, ini isyarat-isyarat yang diberikan oleh Nabi SAW sebagai ya isyarat tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak yang bisa saya jawab. Wallahu a'lam. Lagi yang lain mungkin? Sudah 6:30. Cukup ya, insyaallah cukup dulu sampai di sini pertemuan kita. Moga-moga apa yang kita bahas pada pertemuan kita kali ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan senantiasa kita berdoa dan mohon kepada Allah supaya agar Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal saleh kita, terutama amal-amal yang kita kerjakan selama di bulan Ramadan. Lebih lagi kita masih berada di bulan Syawal. Ya, saya sering mengingatkan Nabi kita, Nabi Ibrahim beserta Ismail alaihi wassalam ketika membangun Ka'bah, ya, Masjidil Haram ataupun Ka'bah Baitullah, mereka tidak hanya selesai membangun itu saja baru mengucapkan Rabbana taqabbal minna, wahai Rabb kami terimalah ini bangun masjid, kan
begitu ya, bangun Baitullah. Bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya, bahkan pada setiap batu yang diletakkan setelah mereka selesai semen mungkin ya dikasih perekat, mereka akan mengucapkan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Lagi satu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Rabb, kami terima ya Rabb. Terima ya Rabb. Maka kita yang lebih utama untuk banyak mengucapkan itu. Ya, kita teringat qiyamul lail kita di bulan Ramadan. Taqabbal minna ya Rabb. Ya. Wahai Rabb kami, terimalah itu ya Allah. Sedekah kita, zikir kita, qiraatul Quran kita, khatam kita, minta sama Allah terus. Rabbana taqabbal minna. Setelah kita melewati bulan Ramadan, kita lebih utama untuk banyak-banyak mengucapkan itu. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal saleh kita dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita dan menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.